Shalom, selamat malam, saudara yang kekasih, Bapak Ibu Jemaat di Alliance Bible Church Timor Leste. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini. Bersyukur, saya berharap dan mendoakan kita selalu dalam keadaan sehat, di dalam pemeliharaan dan kemurahan Tuhan saja. Kita akan melanjutkan renungan kita yang kemarin, dan kita akan sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih hari-hari kami bisa lewati semua di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ada waktu lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami siap untuk Tuhan nyatakan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan saat ini, biarlah semuanya jadi di dalam kehendak-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan kita dari Mazmur 90, dan malam hari ini kita khusus memperhatikan ayat 7 sampai 12. Mazmur 90 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, kemarin memang kita boleh kembali secara khusus merenungkan hanya Allah tempat perteduhan, sebagaimana Musa di dalam doanya turun-temurun, kekal, dari kekal sampai kekal, hanya Tuhan tempat perteduhan. Di tengah badai, cuaca buruk, kita cari tempat perteduhan. Kita cari bangunan yang kuat mungkin, atau gunung yang kuat untuk berlindung. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan dan masalah ini, kita dapat berteduh di dalam Tuhan. Baik melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Dan apa yang kita boleh renungkan malam hari ini berlanjut dengan masih dengan menghitung hari. Dan di ayat 12 di situ muncul satu kalimat yang menarik. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa telah melihat banyak hal, dan dia memaparkannya, menguraikannya sejak dalam ayat yang pertama dan sampai dengan 6 tentang Tuhan. Tapi secara khusus di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 itu, Musa mengakui dan bahkan menunjukkan bagaimana keadaan manusia yang berdosa. Ketika memohon kepada Tuhan untuk mengajar supaya menghitung hari-hari, sebenarnya satu hal juga yang tidak bisa kita abaikan dan menganggap remeh atau bahkan tidak peduli ialah masalah dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya konsekuensi yang dialami adalah penderitaan. Dan pergumulan sepanjang hidup manusia melawan dosa, melawan pergumulan-pergumulan yang dihadapi secara khusus akibat dosa diperlihatkan di sini. Kita perhatikan di dalam bacaan ini bahwa kenyataan yang tidak bisa ditolak
yang tidak bisa kita lari daripadanya. Akibat dosa manusia pertama itu turun-temurun pun juga sampai sekarang. Dosa itu masih mengganggu dan bahkan mempengaruhi kehidupan manusia. Dan disitulah kita melihat bahwa apa yang digambarkan di sini, akibat dosa itu Allah murka. Dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Di dalam kemudian ayat yang ke-8, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Di sisi ini kita disadarkan bahwa Allah tidak main-main dalam masalah dosa. Dan kita semua tahu dalam sepanjang minggu-minggu Paskah kita diingatkan bahwa Allah sudah menyelesaikan masalah dosa manusia di dalam Yesus Kristus. Dan ketika orang-orang datang kepada Kristus, mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni, dibebaskan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, dan dia hidup bebas di dalam anugerah Tuhan. Tidak lagi perlu takut untuk kehidupan yang kekal, apalagi berbicara tentang hukuman dalam neraka. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan sama-sama memperhatikan bahwa penderitaan yang berlangsung dari generasi ke generasi yang dialami oleh manusia mengingatkan kepada kita bahwa manusia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Mengapa kita harus memperhatikan hal ini? Perhatikan bahwa Allah jelas sekali. Allah menghukum dosa. Allah sangat benci dengan dosa. Itu sebabnya kita pun juga harus melewati hari ini dengan sikap yang seperti itu. Apa yang menjadi tantangan kita di dalam kehidupan sehari-hari? Bukankah orang berdosa semakin jahat? Bukankah dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang semakin membuat manusia terlena, terbuai dengan dosa? Dalam keadaan kesulitan, kita dapat melihat betapa seringkali itu menjadi bagian di mana untuk menguji seseorang. Dan secara khusus kita melihat saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan hari-hari yang dikatakan juga di dalam bagian ini, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Di dalam dosa, akibat dosa, hari-hari yang kita lewati itu penuh dengan keluh kesah. Penuh dengan segala hal yang tidak memberikan sukacita, kedamaian. Dan kita bisa bayangkan, ketika orang-orang tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah, dosa itu semakin merusak dan bahkan dipakai oleh iblis untuk menjerat banyak orang. Kita baru mendengarkan banyak berita di akhir-akhir ini tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Di tengah-tengah kondisi di mana orang-orang sulit, ada saja yang berbuat jahat. Ada saja yang menimbulkan masalah. Tidak hanya di tingkat masyarakat bawah, menengah, bahkan di tingkat elit politik dan para pemimpin-pemimpin pun juga. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Musa pun diingatkan tentang kekudusan Allah. Allah beberapa kali menghukum bangsa Israel karena sikap mereka, karena cara hidup mereka yang terang-terangan menolak Allah, terang-terangan melawan Musa, bahkan terang-terangan mengajak Harun untuk membuat patung lembu emas yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, di tengah-tengah kondisi itu, Musa yang sedang menghadap Allah untuk mendengarkan titah Allah, untuk menurunkan hukum dari Allah, dalam keadaan seperti itu, akhirnya memang disadarkan manusia, khususnya melalui bangsa Israel, jatuh bangun. Mereka sudah melihat pekerjaan Allah, melihat bagaimana Tuhan menuntun, masih saja
menunjukkan kehidupan yang sama sekali tidak menghormati dan melanggar akan perintah Tuhan. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi ini, hari demi hari kita pun juga sering jatuh bangun. Sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kita pun juga seringkali seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita menganggap remeh dan berkata, Tuhan kan mengampuni kita. Tetapi tidak seperti itu. Tuhan ingin kita hidup di jalan yang benar sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Tuhan mau kita hidup kudus, mau kita hidup benar. Dan ketika Tuhan murka, sebenarnya itu satu tanda bagi kita untuk kembali sadar bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita sering kali bicara tentang dosa ini sebagai tanda buat kita untuk bahwa Tuhan memang membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau supaya manusia itu bertobat. Termasuk kita pun setiap hari dalam menghitung hari kita diingatkan. Saya ingat satu kali dalam pelatihan metode penginjilan, ditanya berapa kali kita berdosa sehari. Nah, di dalam metode itu kalau misalnya kita satu kali saja sehari, bisa dihitung dalam beberapa tahun umur kita, sanggupkah kita menyelesaikan masalah dosa? Tidak, ya. Tetapi anugerah Allah besar di dalam Yesus Kristus yang telah membuka jalan bagi kita untuk bebas dari dosa. Dia memberikan jalan bagi kita untuk pengampunan ketika kita menanggalkan semua dosa kita dan percaya bahwa Yesus sudah menebus kita, membebaskan kita dari dosa. Nah, itulah yang membebaskan kita dari keluh kesah dan berbagai ketakutan, berbagai penderitaan secara batin. Nah, ketika kita masuk dalam kondisi seperti itu, kita percaya bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang tanpa tekanan-tekanan yang membuat kita berkeluh kesah dan bahkan kita menjadi orang yang tidak punya semangat dan gairah. Tetapi disinilah kebaikan Tuhan itu kita lihat. Sekalipun dia murka terhadap dosa, dia juga menyediakan pengampunan bagi kita. Tapi kemudian kita memperhatikan di dalam bagian berikutnya, di dalam ayat yang ke 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita tentang apa sih yang dapat kita banggakan. Bapak Ibu, umur 70 tahun, 80 tahun, umur-umur yang sebenarnya ya di satu sisi orang senang bisa mencapai 70 tahun, 80 tahun. Tetapi di sisi lain sebenarnya ada tekanan dan penderitaan secara fisik. Kalaupun orang itu sehat, mungkin sudah ada hal-hal yang tidak bisa leluasa dilakukan. Faktor tulang, faktor pernapasan dan sebagainya. Di dalam COVID-19 ini, pandemi ini, kita mengetahui bahwa sebagian besar orang-orang tua yang sudah ada penyakit bawaan itu ketika imunnya tidak mampu melawan virus corona itu, dia kalah dan bahkan sampai meninggal karena serangan daripada virus ini. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan imun dalam diri kita yang mampu untuk melawan virus. Nah, di dalam kondisi seperti ini kita disadarkan bahwa usia kita itu bukan kebanggaan kita. Walaupun kita senang bahwa setiap ulang tahun kita bisa make a wish, kita mengucapkan harapan-harapan kita ke depan, dan kita juga bisa mungkin berdoa secara khusus apa yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Tetapi di sini dikatakan tidak ada yang bisa kita banggakan. Dan biarlah ketika kita
sampai pada usia-usia yang seperti itu, harusnya kita semakin limpah dengan syukur. Karena selagi Tuhan masih memberikan usia, panjang umurnya, sehat selalu, itu adalah kemurahan Tuhan. Sekali lagi kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita semua pasti berdoa, kalau bisa saya bisa panjang umur. Tetapi biar kita juga tidak hanya berdoa untuk panjang umur. Tetapi ketika umur itu diberikan kepada kita, kita harus siap untuk berbagai konsekuensi, risiko yang ada di usia-usia seperti itu. Ya, kita berharap semua sehat tanpa gangguan. Kalau di dalam usia seperti itu kemudian kita hanya berbaring saja, atau kita hanya dengan kelemahan, kita juga tetap bersyukur. Kita tetap merasakan bahwa kemurahan Tuhan itu jauh lebih besar daripada hidup ini. Nah, apa yang kita belajar dari pergumulan ini, Bapak Ibu? Secara rohani ada penyakit dosa. Secara jasmani ada macam-macam penyakit, termasuk sekarang kita menghadapi COVID-19. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk apa yang kemudian Musa ambil kesimpulan dari bagian ini, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Musa kembali kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kembali kita harus datang kepada Tuhan. Pertanyaan ini mungkin sebuah pertanyaan yang kita semua tahu jawabannya. Harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Murka Tuhan, gemas Tuhan, dan hal-hal yang membuat kita terhadap dunia ini dan segala sesuatu, harusnya kita melihatnya dari sisi bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk sadar dan kembali kepada Tuhan. Jangan karena dosa kita semakin ikut arus dunia ini, ikut dosa, karena penyakit dan sebagainya kita semakin menjadi orang yang hopeless dan tidak punya harapan, dan bahkan kita mungkin kecewa dengan Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan akan membuat kita berpikir beda. Kita tahu bahwa Tuhan pasti punya langkah-langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah dosa, menyelesaikan masalah sakit penyakit. Saudara, kita percaya bahwa kalau Tuhan bekerja ada mujizat. Kalau Tuhan tidak menunjukkan mujizat, pasti Tuhan punya maksud yang terbaik buat kita. Tetapi di tengah peristiwa seperti ini, siapakah yang mengenal murka Tuhan? Mari kita kembali seperti Paulus. Dia sadar bahwa dia manusia celaka. Dia sadar bahwa tubuh maut ini yang ada, yang bahkan selalu menghantui dia. Tetapi kemudian di dalam Kristus Yesus, dia percaya semua itu sudah dilepaskan. Dia dimerdekakan. Dia tidak lagi hidup dalam keluh kesah dan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dengan penderitaan secara fisik yang dia rasakan, justru dia merasakan kekuatan. Dalam kelemahanlah aku menjadi kuat, karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya Musa menyimpulkan dengan permohonan yang sangat indah buat kita. Ialah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita mampu melihat sisi-sisi yang mungkin negatif, penuh dengan penderitaan, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Dalam kasih karunia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kita melihat bahwa dosa dan berbagai hal-hal yang Tuhan tunjukkan untuk mengajar kita kembali untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu hati yang bijaksana, hati yang mampu mempertimbangkan, hati yang juga dapat memikirkan secara jernih di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Stres, depresi, bahkan pikiran-pikiran negatif dan buruk bisa saja muncul. Tetapi ketika kita menghitung hari-hari kita sedemikian, seperti Musa mengungkapkan ini kepada kita,
dalam takut akan Tuhan, di dalam bagaimana kita menyikapi secara benar dan memberikan respon terhadap anugerah Tuhan, kita akan bijaksana, hati kita bijaksana. Kita tidak menjadi orang yang kemudian dikuasai emosi untuk menimbulkan tindakan-tindakan yang bahkan mengacaukan. Tapi di balik semuanya ini kita kembali untuk bertindak bijaksana. Berdoalah, mari kita melihat secara jernih setiap persoalan yang kita hadapi. Apa yang sedang kita hadapi ini tentu banyak orang pun merasakan. Perjuangan banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini bukan kita sendiri. Bahkan kita turut mendukung pemerintah, mendukung setiap bangsa-bangsa secara internasional. Dan bagaimana upaya-upaya secara positif. Dan biarlah kita memiliki hati yang bijaksana. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang menekan kita, berbagai penderitaan yang ada di hadapan kita. Kita tidak menjadi orang yang kehilangan harapan. Tetapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang pasti buka jalan bagi kita. Ingatlah, hari-hari kita mungkin kita lewati di tengah-tengah tekanan. Tetapi hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang penuh harapan. Bukan hari-hari tanpa harapan. Ya. Di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan kita ini, kita percaya Allah yang penuh kasih, sekalipun memang Dia menghukum dosa, tapi Dia juga memberikan penyelesaian bagi kita untuk pergumulan-pergumulan kita yang kita hadapi. Penderitaan-penderitaan secara rohani maupun secara jasmani. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita datang kepadanya, menyerahkan sepenuhnya dalam pertolongan dan penyertaannya yang ajaib. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Engkau sungguh menghibur, menguatkan kami. Sekalipun pergumulan kami di dunia ini ada begitu banyak penderitaan, begitu banyak tekanan, keluh kesah yang terungkap. Karena dosa, karena berbagai tekanan-tekanan penderitaan secara usia, penyakit dan sebagainya. Tetapi kami dapat memandang kepadamu. Kami dapat berseru kepadamu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam ketidakberdayaan kami. Bahkan Engkau siap untuk memberikan kami hati yang bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Jauhkan kami dari kekecewaan, keputusasaan. Biarlah kami tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan pengharapan bahwa kami melewati hari-hari kami yang penuh dengan berbagai kesulitan, tetapi kami memandangnya sebagai pengharapan yang sedang Engkau persiapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.